Oke. Aku ulang. Jadi kita mulai dari bilangan berpangkat. Jadi pengertian bilangan berpangkat itu sendiri adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Nah, contohnya ini ada 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Dikali 2-nya tuh 6 kali. Makanya jadi 2 pangkat 6. Karena kalau misalnya kita sebut kayak tadi kan agak kurang efisien, makanya ada bilangan berpangkat gitu. Nah, contoh keduanya juga sama nih, min 2-nya dikali sebanyak 5 kali. Makanya dia jadi min 2 pangkat 5. Nah, bentuk umumnya itu kalau misalnya ada suatu bilangan, misalnya A-nya itu ada N kali. Berarti dia bentuk umumnya A pangkat N gitu. Jadi si A-nya itu ada 6, ada N. Ini ada N kali. Makanya dia jadi A pangkat N. Nah, next-nya ada sifat bilangan berpangkat. Pokoknya kalau misalnya A pangkat M dikali A pangkat N, dia angka pokoknya itu A, pangkatnya M sama N. Kalau angka pokoknya A-nya itu sama, tinggal langsung ditambah aja pangkatnya. Di sini ada M sama N. Langsung ditambah jadi M ditambah N. Pokoknya kalau dikali itu ditambah. Kalau dikali ditambah. Sedangkan kalau misalnya dibagi, A pangkat M dibagi A pangkat N, dia jadinya dikurang. Nah, di sini berlaku kalau M-nya lebih besar daripada N. Oke, lanjut. Yang sifat ketiga. Sifat ketiga itu ada di dalam kurung itu ada A pangkat M. Terus si A pangkat M-nya ini dipangkatin lagi N. Jadinya kalian langsung kaliin aja nih M sama N-nya. Jadinya A pangkat M dikali N. Nah, yang keempat sifatnya. Di dalam kurung ada A dikali B. Terus A dikali B-nya itu dipangkatin M. Makanya di sini jadinya A pangkat M, terus B-nya juga pangkat M. Gitu. Nah, yang kelima, kalau A per B pangkat M, itu sama aja kayak A pangkat M per B pangkat M. Gitu. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau misalnya bilangan negatif dipangkatkan dengan pangkat ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi kalau ada bilangan negatif, terus dia pangkatnya ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Misalnya ada minus 2 tadi ya. Terus pangkatnya ganjil, misal 3. Berarti dia nanti hasilnya bakal negatif. Nah, 2 pangkat 3 itu sendiri min 8 gitu. Terus kalau misalnya ada bilangan negatif dipangkatkan dengan pangkat genap, maka hasilnya akan bilangan positif. Jadi minus 2, kalau dipangkatinnya genap, 2, itu dia nanti hasilnya bakal positif. Jadinya 2 pangkat 2, 4, tanpa minus dia. Nah, terus perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya akan dijumlahkan. Nah, yang ini itu sama kayak yang ini, sifat yang pertama. Jadi kalau ada bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya akan dijumlahkan. Misalnya ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Jadi tinggal pangkatnya aja yang kalian tambahin. 2 pangkat 2 ditambah 5, 7. Kayak gitu. Terus kalau yang terakhir nih, bukan yang terakhir. Ini ada pembagian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya akan dikurangkan. Yang ini itu sama kayak yang ini. Jadi kalau misalnya ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 3. Gitu. Gitu. Nah, dari sini kalian ada yang mau ditanyain nggak? Kalau aman, kasih reaction jempol. Kalau bilangan pokoknya berbeda gimana, Kak?
Kalau bilangan pokoknya berbeda, nggak bisa langsung dijumlahin, jadi dihitung satu-satu. Bilangan pokoknya dikali dulu, baru yang Ya, misalnya nih, pangkatnya ditambah ya, Kak? misalnya ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini kamu nggak bisa langsung nambahin pangkatnya. Jadi, ya hitung masing-masing aja. 2 pangkat 2 berapa? 4 dikali 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Sama dengan 36. Pokoknya bilangan pangkatnya itu harus sama. Nggak bisa. Bilangan pokoknya itu harus sama. Kalau beda, nggak bisa langsung ditambahin gitu. Gimana, aman? Oh, paham, Kak. Aman, Kak. Aman, Kak. Next, sebuah bilangan berpangkat apabila dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan menjadi dikalikan. Kalau yang ini itu sama kayak sifat yang ini, yang ketiga. Jadi kalau misalnya ada bilangan berpangkatnya itu A pangkat M, terus dia dipangkatin lagi N. Jadi hasilnya bilangan pokoknya pangkatnya dikaliin. Kan ini ada M sama N. Jadi M dikali N gitu. Ya kan dia bilang sebuah bilangan berpangkat apabila dipangkatkan lagi maka pangkatnya akan menjadi dikalikan. Oke, lanjut. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contohnya 222 pangkat 0 itu 1. Mau berapa juta pangkat 0 itu hasilnya bakal tetap 1. Yang terakhir, semua bilangan yang dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh 222 pangkat 1 itu hasilnya 2222 gitu. Jadi kalau ada bilangan dia negatif atau positif, kalau dipangkatin 1 dia hasilnya itu bilangan itu sendiri gitu. Aman ya? Aman, Kak. Aman, Kak. Mantap. Aman, Kak. Kita lanjut ke bentuk akar. Jadi bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Terus bentuk-bentuk akar. Jadi ada 2 bentuk akar. Yang pertama itu akar murni, sama yang kedua itu akar campuran. Jadi kalau misalnya akar murni itu dia yang kayak gini contohnya, akar 3 atau akar 3 dari 47 atau akar 4 dari 39. Dia nggak ada angka di depannya, jadi benar-benar akar sesuatu gitu. Kalau misalnya bentuk akar campuran, ini dia ada bilangan di depannya. Jadi dia dikalikan sesuatu gitu akarnya. Jadi contohnya 4 akar 2 sama 5 akar 7, 4 akar 4 dikali akar 4 dari 39. Nah, itu kan dia kan ada depannya ya, dikali sama bilangan bulat gitu. Maksudnya dikali sama bilangan rasional, jadi mereka dinamakan akar campuran gitu. Pokoknya simpelnya dia nggak ada angka di depannya kalau angka murni, kalau akar murni. Oke. Ini mungkin yang lebih penting, sifat-sifat akar. Jadi yang pertama itu sifatnya A pangkat N per M, itu kalau ditulis dalam akar jadinya akar M dari A pangkat N. Nih, kayak gini. Jadi N-nya itu di dalam, M-nya itu di luar sini. Gitu. Oke, ini sifat yang pertama. Ini contohnya kayak 4 pangkat 2 per 3 berarti akar 3 dari 4 pangkat 2 gitu. Oke. Next. Yang kedua itu sifatnya kalau ada akar AB itu sama aja kayak akar A dikali akar B. Jadi sebenarnya itu akar AB itu kan sama kayak akar A dikali B gitu kan. Nah, makanya mereka di breakdown jadi akar A dikali akar B gitu. Oke, next.
yang ini, kalau misalnya ada akar N dari A dikali akar N dari B, itu hasilnya akar N dari AB. Ya, sama aja sih sama yang atas sebenarnya. Sama sifat yang keempat, ada akar A per B itu sama aja kayak akar A per akar B gitu. Nah, ini syaratnya A-nya harus lebih besar sama dengan 0, sama yang B-nya harus lebih besar dari 0. Nah, sifat yang kelima itu akar N dari A, kalau kita pangkatin N, itu hasilnya sama dengan A. Sebenarnya ini sih, kalau misalnya kalian jadi pangkat, kan tadi kalau akar N dari A itu kalau dijadiin pangkat kayak A pangkat 1 per N. Terus kalian pangkatin N. Kan jadinya dicoret ya, N sama N-nya. Jadinya sama aja kayak A pangkat 1. Sama dengan A. Makanya jadi kalau ada akar N dari A dipangkatin N, dia bakal hasilnya A gitu. Oke. Lanjut, kalau misalnya yang keenam, ada akar N dari A, kamu pangkatin P, dia hasilnya jadi akar N dari A pangkat P gitu. Sama aja sih, sama yang 5. Kan ini sama aja kayak A pangkat 1, jadi ini A pangkat 1 gitu. Terus kalau yang ini berarti ada P, jadi kita ininya di P. Jadi A pangkat P. Oke. Nah, ini kalau di breakdown tuh sebenarnya A pangkat 1 per N dikali P sama dengan A pangkat P per N. Nah, ini tuh sama aja kayak N pangkat A pangkat P. Gitu. Oke. Yang sifat ke-7, ada B akar A ditambah C akar A, itu kalau dikeluarin jadi B ditambah C akar A. Karena ini kan gini ya, kayak B dikali akar A ditambah C dikali akar A. Kalau kalian keluarin akar A-nya, ini dibagi akar A berarti sisanya B. Terus kalau ini dibagi akar A, sisanya C. Gitu. Oke, ada yang minta ulang yang kelima. Oke. Yang kelima. Ini kan apa sih namanya? Akar N dari A. Akar N dari A, kalau kalian breakdown itu kan jadi A pangkat 1 per N nggak sih? Kalau akar N dari A. Akar N dari A itu sama kayak A pangkat 1 per N. Terus kalau kalian pangkatin N, kan dipangkatin N nih. Set. Nah, jadinya kalau perkalian kayak gini, kalau pangkat kayak gini sama kayak di sifat yang ini nggak sih? Yang ketiga, kita langsung ngalihin aja pangkatnya. Jadinya kita bisa langsung ngalihin pangkatnya 1 per N dikali N, ini bisa coret seret-seret, jadinya tinggal pangkat A pangkat 1 gitu. Nah, yang keenamnya juga sama persis sama yang kelima, cuma bedanya ini dia yang satu pangkatnya N, yang satu pangkatnya P. Nih, terus kalau yang ini berarti kalau kita breakdown jadi A pangkat 1 per N, pangkat P sama dengan A pangkat P per N kan. Karena kalau dikali jadi A pangkat P per N. Terus lihat yang sifat yang pertama nih. Kalau ini kan N-nya di dalam, yang atas ada di dalam, yang bawah ada di luar kan. Berarti ini kita tulis kayak gitu juga. Yang atasnya ada di dalam, berarti A pangkat P. Yang bawahnya di luar. Jadi akar N dari A pangkat P. Gitu. Kalau yang ketujuh tuh sama aja kayak ini loh. Kayak variabel gitu loh. Kayak misalnya
2x ditambah 4x gitu. Sama dengan 6x. Kenapa bisa dapat 6x? Karena kita keluarin x-nya. Jadinya 2 ditambah 4. Yang ini kalau dikeluarin x-nya jadi 2. Kalau yang ini dikeluarin x-nya jadi 4. Jadi sama dengan 6x. Nah, ini tuh berlaku juga sama kayak yang nomor 7 ini, sifat nomor 7. Kalau kalian keluarin A, akar A-nya, akar A dikeluarin nih. B akar A kalau dibagi akar A berapa? Kan berarti B kan. Terus ditambah kalau C akar A dibagi akar A, itu berarti C. Makanya di sini hasilnya B plus C akar A, gitu. Nah, yang ke-8 juga sama, cuma ini beda tanda doang. Cuma beda di tandanya doang. Yang satu plus, yang satu minus. Jadi cuma beda di situ doang sebenarnya. Step by step-nya juga sama sih sebenarnya. Ini kayak akar A kita keluarin. B akar A kalau dibagi akar A, sisanya B. Kalau dikurang, C akar A kalau kita keluarin akar A-nya, tinggal C. Jadilah seperti ini. Gitu. Nah, lanjut yang terakhir, yang ke-9. Kalau ada akar B ditambah akar C, dikali sama akar B dikurang akar C, itu jadinya B min C. Gitu. Kenapa bisa kayak gitu, Kak? Nah, kalian tahu perkalian rainbow gak sih? Tahu, Kak. Nah, ini tuh pakai rainbow sebenarnya. Tapi karena emang bentuknya indah gitu, jadinya bisa langsung B min C. Nah, kalau kita pakai rainbow kan gini ya. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Ini kayak bukan rainbow. Lebih ke bulan ya. Kalau B akar B dikali akar B, nih ya. Kali yang bukan. Ini kali ini, akar B dikali akar B kan B. Terus akar B dikali ini, jadinya min B min akar B dikali akar C. Terus yang ini dikali yang ini. Ditambah akar C dikali akar B. Sama ini. Jadinya dikurang akar C dikali akar C berarti C ya. Jadinya kita tinggal lanjutin aja. B min akar BC ditambah akar BC min C. Sama dengan, ini kan coret ya, karena yang satu minus, yang satu plus. Sisanya tinggal B min C gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak ada. Aman ya? Sorry Kak, aku Yang mana? Yang mana? buat yang sifat akar yang kedua itu kan akar AB itu maksudnya kayak misalnya 9 kali 3 atau 93? 9 kali 3. Terus misalnya kayak nomor 2 itu harus untuk akar murni atau bisa pakai buat akar campuran? Bisa aja kalau misalnya 2 akar 3, misalnya dalam akar ada akar lagi gitu kan. Jadinya 2 akar 3 kali 3 akar 3 ya sama aja kayak 2 akar 3 dikali 3 akar 3 gitu. Akar dari bentar. Yang kamu maksud tuh gimana? Aku kurang nangkep pertanyaannya. Oh gini ya. 2 akar 9 kali 3 gitu nggak maksudnya? Iya Kak, iya kayak gitu. Oke. Kita coba. Berarti ini sama aja kayak 2 akar 9 dikali akar 3. 2 kali 2 akar 9 itu berarti 2 dikali 3 dikali akar 3 ya. Jadinya 6 akar 3. Coba kalau misalnya 2 akar 27 itu berarti benar nggak 6 akar 3? 3 kali 3, ya 6 akar 3. Iya benar berarti. Jadi sebenarnya kalau kayak gini, 2 akar 9 dikali 3,
kamu jabarinnya kayak gini. 2 dikali akar 9 dikali akar 3. Jadi yang di breakdown ini kayak kamu kayak lupain aja dulu si 2-nya gitu. Kamu selesain yang akarnya dulu, kan sama aja gitu. Kayak akar 3 di akar 9 dikali akar 3. Nanti ada kuis Kak. Nggak ada. Karena ini soalnya agak banyak gitu. Jadi aku pengen ngebahas banyak. Bunga udah oke belum? Udah Kak, makasih ya. Oke. Catatannya di-share kok. Aku lanjut ya ke merasionalkan bentuk akar. Jadi ada bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama itu dia simple kan. Dia kayak cuma ada satu gitu. Jadinya kalau misalnya ada A per akar B, kamu kaliin si A per akar B-nya itu dengan penyebutnya ini, dengan akar B-nya ini. Jadinya atas sama bawah sama-sama dikali akar B gitu. Karena tujuan kita tuh sebenarnya biar si yang bawahnya ini nggak dalam bentuk akar lagi gitu. Gimana caranya si akar B bisa jadi nggak bentuk akar lagi? Berarti kan dikali sesama jenis dia kan ya. Jadinya akar B harus dikali akar B biar jadi B gitu. Nah, yang atasnya juga harus dikali akar B. Kenapa harus dikali akar B? Karena kalau misalnya A per akar B dikali akar B per akar B per akar B itu kan sama dengan 1 nggak sih? Jadinya kalau kita ngalahin akar B per akar B itu nggak ngaruh apa-apa ke nilainya. Jadi nilainya bakal tetap sama gitu sebenarnya. Cuma dalam bentuk yang berbeda aja. Makanya dikali akar B per akar B. Nah, ini kalimatnya. Langkah merasionalkan bentuk 1 adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maksudnya dengan penyebut tuh dengan yang ini, si akar B-nya ini. Gitu. Nah, pada bentuk 1 dapat kita lihat bahwa penyebut memiliki nilai akar B, sehingga kita mengkalikan pembilang dan penyebut dengan akar B. Sehingga penyebut pecahan tersebut menjadi rasional. Nah, oke. Ada sesi kerja soal, ada kok, tenang. Di sini dari bentuk 1 udah pada aman semua belum? Kalau ada yang masih kayak mau ditanyain gak apa-apa. Aman Kak. Aman ya, masih easy ya. Oke, yang bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini lebih kompleks dibanding yang pertama, karena yang pertama simpel banget kan ya. Di sini dia ada plusnya nih, bisa plus atau minus nanti tergantung sama soalnya. Nah, misalnya bentuk akar B ditambah C itu memiliki bentuk konjugat, yaitu akar B min C. Maksudnya bentuk konjugat itu apa sih, Kak? Misalnya, tadinya dia plus kan. Nah, kita tuh ngaliinnya, ini dia plus, tapi kita kaliinnya tuh dengan minus. Kenapa gitu? Karena biar hasilnya itu bilangan itu loh, bilangan nggak berakar. Karena kan tujuan kita sebenarnya biar penyebutnya itu nggak dalam bentuk akar lagi. Itu kita pakai sifat yang ke-9 ini. Jadinya kalau misalnya ada angkanya sama nih, akar B sama akar B, akar C sama akar C, cuma beda di plus minusnya doang, itu nanti hasilnya jadi B min C gitu. Nah, yang ini juga sama. Jadi Silviana boleh tolong mute dulu. Oke. Nanti dibagiin di Telegram. Oke. Nah, langkah merasionalkannya itu gimana nih? Langkah merasionalkannya adalah dengan mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk konjugat penyebut tersebut. Pada bentuk 2, dapat kita lihat bahwa penyebut memiliki nilai akar B plus C, akar B plus akar C. Sehingga kita mengkalikan pembilang dan penyebut dengan
bentuk konjugatnya, yaitu akar B min C, sehingga penyebut pecahan tersebut menjadi rasional. Pokoknya tujuannya itu biar si yang di bawah ini nggak dalam bentuk akar lagi. Makanya dikali akar B min akar C. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kak, berarti itu kalau misalkan yang plusnya itu minus, berarti tanda yang sebelahnya itu jadi plus ya? Iya, betul. Jadi berkebalikan aja kalau misalnya yang pertanyaannya minus, berarti kamu kalinya sama si plusnya. Kalau misalnya pertanyaannya minus, kamu kaliin sama plusnya. Kalau misalnya pertanyaannya plus, kamu kaliin sama minusnya gitu. Oke, makasih Kak. Kak, bisa coba pakai angka nggak jelasinnya? Oke, boleh. Berapa ya angka yang bagus? Yang gampang aja kali ya. 2 per akar 3 plus akar 2. Gini. Nah, ini kita rasionalinnya berarti 2 per akar 3 plus akar 2 dikali bentuk konjugat dari akar 3 sama plus akar 2 itu kan akar 3 min akar 2 kan ya. Per akar 3 min akar 2. Jadinya ini kita tinggal kaliin aja nih yang atas sama yang bawah. Yang atas, yang bawah, yang bawah. 2 dikali akar 3 min akar 2 per akar 3 per plus akar 2 dikali akar 3 min akar 2. Nih daripada kamu lama gitu kan ngitung yang bawahnya ini pakai rainbow dulu, mending langsung pakai sifat yang ke-9 tadi, tinggal B min C. Berarti yang ini 2 akar 3 min akar 2 per 3 dikurang 2. Sama dengan 2 dikali akar 3 min akar 2 per 1. Gitu. Jadi sama dengan 2 dikali akar 3 min akar 2. Paham nggak? Paham, Kak. Makasih ya. Paham Kak. Paham. Paham, Kak. Oke, masih ada yang ngeganjel lagi? Nggak ada. Aman. Oke, mantap. Kak mau tanya, Iya, boleh. kalau misalnya penyebutnya ada yang kayak 2 akar 3 plus 2 itu gimana, Kak? Kalau penyebutnya jadi misalnya 2 akar 2 plus 3 gini ya. Iya, Kak. Ya udah tinggal kaliin sama ininya aja. 2 akar 2 plus 3 berarti dikali 2 akar 2 min 3, 2 akar 2 min 3 gitu. Nah, Makasih, nanti, Kak. ya. Nanti kalau misalnya bingung nih yang bawahnya gimana ngalinnya, 2 dikali 2 akar 2 min 3 per yang ininya 2 akar 2 kuadrat min 3 kuadrat. Sama dengan 2, ini aku keluarin aja ya, nggak usah dikaliin. 2 kali 2 dikali 3 per 2 akar 2 kuadrat itu berarti 4 dikali 2, berarti 8. Dikurang 9, gini kan ya? Jadinya minus 2 dikali 2 akar 2 min 3. Masih ada yang mau ditanyain? Paham, Kak. Makasih. Oke, mantap. Oke, kita lanjut kali ya. Ini latihan soal kok. Ini aku kasih waktu. Kalian butuh berapa waktu untuk ngerjain nomor 1? 30 menit, Kak. Masa 30 menit? Keburu habis waktunya. Oke, 2-3 menit deh ya. 1 soal 1 menit ya bisa. Jangan ada yang nge-spill jawaban di chat ya. Biar temennya bisa coba. Karena bakal aku bahas kok, tenang aja.
Oke, kita bahas kali ya. Yang pertama, yang A. Ini ada akar 12 dikali 2 akar 3. Ini kalau aku sendiri, aku lebih nyaman aku keluarin dulu nih yang akar 12-nya biar lebih simpel. Kan akar 12 itu sebenarnya 4 dikali 3 kan ya. Terus dikali 2 akar 3 sama dengan akar 4 dikali akar 3 dikali 2 akar 3 gitu. Terus akar 4 itu sendiri kan 2. Kalau misalnya akar 3 dikali akar 3, dia jadi 3. Berarti dikali 2 dikali 3. Jadi 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Atau ada cara lain lagi nih yang langsung aja dikaliin semua gitu. Cara yang kedua. Ini yang pertama ya. Di sini ada 2. 2-nya kita keluarin, kita pisah ini. 2 dikali akar 3 dikali lagi akar 12 gitu. Terus yang si akarnya ini kita kaliin aja. Jadi 2 dikali 3 dikali 12. Jadinya 2 akar 36 sama dengan akar 36 itu kan 6 ya. Jadinya 2 dikali 6 sama dengan 12. Ada yang mau nanya? Atau aman? Kak, bisa dijelasin cara yang pertama lagi? Oke. Yang pertama. Ini kan ada akar 12 ya. Akar 12 itu sendiri, 12 itu kan 4 dikali 3 nih. Jadinya di dalam akar itu kita bikin akar 4 dikali 3. Terus dikali lagi sama 2 akar 3. Ini kita tulis kayak biasa. Terus kita lanjutin lagi. Kalau misalnya ada akar 4 dikali 3, itu sama dengan akar 4 dikali akar 3. Itu sama aja kayak sifat yang tadi itu loh. Yang akar AB sama dengan akar A dikali akar B. Jadinya kita tulis akar 4 dikali akar 3 dikali sama yang 2 akar 3 ini. Jadi kita tulis kayak biasa. Nah, habis itu karena di sini ada sama-sama ada akar 3 sama ada akar 3. Kalau misalnya ada akar A dikali akar A, itu bilangan itu sendiri. Kalau misalnya ada akar 27 dikali akar 27, itu 27. Kalau misalnya ada akar 9 dikali akar 9, ya dia 9 gitu. Nah, makanya di sini karena di sini ada akar 3 sama akar 3, berarti dia kan 3 nih ya. Terus sama 2-nya belum kita kali, berarti kita tulis di depannya 2 dikali 3 sama akar 4 itu sendiri 2 kan. Jadinya 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12 gitu. Oke, Kak, makasih. Oke, mantap. Lanjut yang B. Yang B itu, aku kecilin deh. Yang B itu kan ini ya, kayak sifat itu. Jadi 25, yang atas itu di dalam, yang bawah itu di luar. Ditambah 64, yang atasnya di dalam, yang bawahnya di luar. Berarti 3, 64 pangkat 1. Nah, akar 2 dari 25 itu berapa? 4. 5. Maaf. Terus dikali akar 3 dari 64 itu berapa? 4 kali 4 kali 4 kan ya? Jadinya 4. Jadinya 5 kali 4, 20. Ini mungkin cara pertama. Cara keduanya dengan kita memanfaatkan pangkat kan nih. Memanfaatkan yang belajar pangkat gitu tadi. Itu 25 itu kan 5 pangkat 2 ya. Dipangkatin setengah. Terus ditambah 64 itu 4 pangkat 3 kan ya. Dipangkatin lagi 1/3.
Terus tinggal dicoret deh. 2 sama 2. Aduh, maaf. Terus 3 sama 3-nya dicoret. Jadi sisanya 5 dikali 4. Sama aja sebenarnya hasilnya 20 juga. K4 itu dapat dari mana? Kak mau nanya. Eh, 2 sama, bentar. Arla ya? Arla, kamu Ya, nanya Kak. 2 sama 3-nya dikemanain tuh yang atas nomor A atau Yang yang atas. Yang atas, Kak. 2 sama 3 yang mana ya? Itu kan 2 dari akar 25 kan. Itu 2-nya dikemanain? Ini bukan 2 akar 25. 2 kecil gitu loh. 2 kecil 25 gini. Paham nggak? Iya, Kayak Kak. Paham. akar 2 dari 25. Akar 2 dari 25 berapa? 5. Oke, 5 berarti kan. Kok Kak, Dika? Itu, Kak. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oh Baru paham. iya, benar. jadi dikali Kak, kan Maaf. Maaf hilaf ya. Oke. Ini berarti ditambah akar 3 dari 64, 4. Ini juga tinggal 4. ditambah 4. 9 ya berarti ya, bener ya? 9. Oke, nice. Makasih ya diingetin. Ada lagi yang mau nanya? Hampir aja bingung. Kenapa Ariananta? Karena dia tadi dikali, ternyata dia salah. Oke, sekarang udah aman belum? Aman, Kak. Oke, mantap. Kalau aku ada hilaf-hilaf gitu, tolong diingetin ya. Oke. Yang 80, yang C ya. Gimana nih kita mulai dari mana? Oke, jadi kita tulis kayak dalam akar dulu aja. Kalau 1 di dalam, 3 di luar. Berarti akar 3 dari, ini akar 3 ya, bukan 3 dikali akar gitu. Akar 3 dari 80 dikali akar 3 dari 128. Nah, kita nge-breakdown aja nih yang di dalam akarnya. Kenapa main? Oke. Nah, yang ini 3, akar 3 dari 80 itu kan kayak 8 dikali 10 nggak sih? Terus habis itu dikali sama 128 itu 64 dikali 2, ya kan? Ya nggak? Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, mantap. Nah, terus habis itu di sini udah kelihatan kan ya, kalau misalnya kita bisa bagi-bagi aja nih. Akar 3 dari 8 itu berapa? 2 kan? 2. Nah, Iya, Kak. kita bisa langsung keluarin aja nih 2-nya. Berarti 2 akar 10 dikali sama 64, akar 3 dari 64 itu berapa? 4. 4, Kak. 4. Ada. Nah, terus habis itu berarti kalau di sini 64 udah dikeluarin, sisa si 2 kan ya, karena 2 nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kita tulis aja 3 akar 2 dari 3. Nah, kan ini sama-sama akar 3 nih, yang si 10 sama 20-nya. Jadi bisa kita kaliin. Jadinya sama dengan 2 dikali 4, itu 8. Akar 3 dari 10 dikali 2, 20. Kayak gini. Ada yang mau ditanyain? Tidak. Kak, berarti angka yang di belakang itu nggak bisa di akar 3 harusnya ya? Iya, yang 10 kan, 10 itu nggak ada akar 3-nya kan. Nggak bisa. 10 itu kayak 2 kali 5, kalau nggak 1 kali 10 gitu. Nggak ada angka yang sama bisa dikalikan sebanyak 3 kali. Kalau 8 kan 2 kali 2 kali 2, baru dia bisa. Terus 64 juga 4 kali 4 kali 4, jadinya bisa. Jadinya si 2 sama 10-nya mereka disendiriin gitu.
Oke, Kak. Ada yang mau nanya lagi? Kalau misalnya itu bukan 1/3, misalnya udah 2/3, itu caranya gimana ya, Kak? Misalnya 2/3. Berarti itu kan beda kasus lagi ya berarti. Misalnya aku sendiri aja kali ini ya. Misalnya 82/3 gini ya. Berarti ini sama aja kayak akar 3 dari 80 pangkat 2 gitu kan. Ya nggak? Nah, 80-nya juga kita breakdown aja lagi. 3, 80 itu 8 kali 10 pangkat 2. Terus habis itu berarti di sini 3 pangkat 8 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 gitu kan. Nah, sebenarnya yang lebih baiknya lagi nge-breakdown-nya tuh kayak gini aja. Misalnya 80 itu 2 pangkat 3 dikali 10. Sedangkan 10-nya itu masih bisa lagi kan di breakdown jadinya 3 2 pangkat 3 dikali 10 2 kali 5 pangkat 2. Terus kita lanjutin lagi 2 pangkat 3 dikali 2 itu jadi 2 pangkat 4 nih. Dikali 5 pangkatnya 2. Dipangkatin 2 lagi. Terus ini sama dengan akar 3 dari 2 pangkat 4 dipangkatin 4 berarti 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 2. Jadinya semaksimal mungkin gitu. Kan kalau misalnya ini 3, pokoknya gimana caranya yang pangkat di dalam yang ada, yang pangkatnya itu kelipatan 3, misalnya 3, 6, 9, itu tuh dikeluarin aja gitu. Kan ini 3, bisa jadi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Si 6-nya ini bisa keluar. Jadinya, tapi yang keluar itu mereka cuma 6/3. Jadi cuma 2 pangkat 2 doang. Nah, sisanya di dalam. Si 2 pangkat 2-nya dikali 5 pangkat 2. Jadi yang di luar itu 4 dalam akar 4 dikali 25. Berapa tuh? 100. Tapi ini kan pangkat 3 ya. Akar 3. Jadi akar 3 dari 100. Gitu. Tadi yang nanya siapa? Oke. Oke. Pangkat 4-nya itu dari mana, Kak? Yang mana ya? Oh, yang ini. Ini bukan? Iya, betul. Oke. Ini dari ini. Yang 2 pangkat 3 dikali 2. Jadi kan pangkatnya tinggal dijumlahin kan. 2 pangkat 3 dikali 2. Jadinya 2 pangkat 4. Kak, itu tadi 100-nya dari mana? Dari 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4 ya. 4 dikali 25 itu 100. Bukan 2 pangkat 6 ya? 2 pangkat 8-nya gimana, Kak? 2 pangkat 8-nya kan ini. Aku breakdown jadi 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2. Kamu ngerti nggak maksudnya? Karena kan 2 pangkat 8 itu 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2 nggak sih? Enggak, Kak, maksud aku tuh kan dari 2 pangkat 4 ke 2 pangkat 8-nya gimana? Bukan dari 2 pangkat 8 ke 2 pangkat 6. Oke. Kenapa bisa 2 pangkat 8 gitu kan ya? Iya, Kak. Ini kan yang sebelah sini nih. Lihat yang sebelah sini, dia 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Kalau kayak gini kan yang dikaliin masing-masing ya. Kayak yang sifat yang ini. Wait. Nih, lihat yang sifat yang keempat deh. Kalau A kali B pangkat M, itu A-nya di pangkat M, B-nya juga di pangkat M. Nah, sama kayak soal kita yang tadi.
Nah, berarti yang ini 2 pangkat 4-nya dipangkatin 2, dikali 5-nya juga dipangkatin 2 gitu. Jadinya 2 pangkat 4 dikali 2 berapa? 8. Dikali 5 pangkat 2. Jadilah seperti ini. Paham? Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Kak, kok 2 pangkat 2 bisa keluar? Yang keluar itu ini. Sebenarnya yang keluar itu 2 pangkat 6. Tapi kan kalau akar dari 2 pangkat 6, akar 3 dari 2 pangkat itu sendiri itu 2 pangkat 6 per 3 nggak sih? Kayak gini nggak? Sesuai dengan sifatnya tadi. Jadinya 2 pangkat 2. Jadi yang keluar itu cuma 2 pangkat 2 gitu. Bukan 2 pangkat 6. Sama aja halnya kayak kamu lagi nyari akar 8 itu kalau dikeluarin gimana? Kan akar 8 itu akar 2 pangkat 3 kan ya? 2 pangkat 3 itu karena yang ditanya itu 2 pangkat akar 2, jadinya nggak bisa tiga-tiganya keluar jadi keluar gitu. Jadi yang bisa dikeluarin kan 4 akar 2. 2 akar 2. Kenapa bisa 2 akar 2? Karena si yang di dalamnya ini itu akar 2 dari 2 pangkat 2 dikali 2. Yang bisa keluar cuma yang 2 akar 2-nya ini. 2 akar 2-nya keluar juga nggak ditulis 2 akar 2 di sini karena dia 2 akar 2 per 2. Kenapa 2 akar 2 per 2? Karena dari sifat yang tadi, kalau ada 2 akar 2 pangkat 2, akarnya 2, itu sama aja kayak 2 yang di dalam itu jadi di atas, yang di luar itu jadi di bawah. Jadinya 2 pangkat 1. Jadi yang keluar cuma 2 doang. Gitu. Paham nggak? Oh, paham, Kak. Paham. Kak. Agak riuh ya memang. Nah, ini coba sederhanain yang di nomor 2, yang A sama yang B.
Oke, ini aku bahas kali ya. Ini 80. 80 itu berapa kali berapa? 16 kali 8 kali 10. 16 kali 5. 11 kali 5. 16 kali 5. 16 kali 5. Berarti di sini akar 16 dikali akar 5 kan ya? Nah, akar 16 itu 4. Makanya jadi 4 akar 5. Oke, yang B-nya 288 itu berapa kali berapa? 36 kali 8. 144. Berapa? Kali 2. 36 kali 8. Oke, ada yang 144 kali 2. 44 dikali 2. ya, ada 144 dikali 2 sama dengan akar 144 dikali akar 2. Ini sama dengan 12 akar 2. Tadi ada juga yang bilang 36 kali berapa? 8, Kak. Oh ya, 36 kali 8. Kalau kayak gini, kalian bakal kerja 2 kali gitu. Jadi kan akar 36 dikali akar 8. Akar 36-nya udah tahu, 6. Berarti kalian harus nyederhanain si akar 8-nya. Akar 8-nya itu kan 2 akar 2. Tapi hasilnya bakal tetap sama kok. Jadi 6 dikali 2, 12 akar 2. Gitu. Oke, aman ya? Ada yang mau ditanyain? Kok 92 sama 9? 32 sama 9? 9 yang mana ya? Rachel. Gimana Rachel? Yang jadi oke. Nah, ini next ya. Ke yang ini. Nomor 3.
Oke, aku bahas ya. Yang A, akar 2 dari A pangkat 4, B pangkat 6. Kalau aku lebih suka ini dijadiin pangkat. Jadinya kayak A pangkat 4, B pangkat 6. Itu karena ini semua itu pangkat 1, di luar pangkat 2, jadinya pangkat 1/2. Iya nggak menurut kalian? Iya, Kak. Oke, nice. Berarti yang ini jadi A pangkat 4 pangkat setengah dikali B pangkat 6 pangkat setengah. Itu sama dengan, ini kan bisa dicoret ya, 4 sama 2-nya. Ini bisa dicoret, coret, 2. Ini juga bisa dicoret, coret, coret, 3. Jadinya A pangkat 2, B pangkat 3. Gitu. Tapi kalau mau simpelnya ya kalian lihat aja di soalnya, kalau ini pangkat 2 berarti nanti pangkat yang ini dibagi 2, terus pangkat yang ini juga dibagi 2 gitu. Jadinya kalau dibagi 2, A pangkat 2, B pangkat 3. Itu simpelnya. Paham? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Nggak pakai akar juga ya, Kak? Kenapa? Hasilnya nggak pakai akar juga ya? Enggak. Karena dia bisa, kalau diakarin langsung jadi bilangan bulat gitu. Kecuali kalau nanti pas dibagi, dia nyisa. Kalau nyisa baru ada yang di dalam akar. Oke, mungkin lanjut ke yang B dulu nih. Akar 49, M pangkat 2, H pangkat 6. Nah kan kalau 49 itu 7 pangkat 2 ya. 7 pangkat 2, M pangkat 2, H pangkat 6. Pakai cara cepet aja, berarti kalau di sini pangkatnya 2, kalau dibagi 2 jadi 7 pangkat 1. Terus M pangkat 2, karena di sini pangkatnya 2, kalau dibagi 2 jadi M pangkat 1. Terus H pangkat 6, kalau pangkatnya 6 itu dibagi 2, jadi H pangkat 3. Jadinya 7M H pangkat 3. Ada yang mau nanya? Aman ya? Oke. Lanjut yang ke C. Ini kalau di C ini kita lihat-lihat ada yang pangkatnya ganjil. Padahal di sini akar 2. Berarti kan dia pasti ada nyisa ya. Sama 48 itu kan nggak bisa diakarin gitu. Berarti kita pisah-pisahin aja biar nggak ribet liatnya. Jadi akar 48 dikali akar T pangkat 5 dikali akar H pangkat 8. Nah, akar 48 itu sendiri kalau misalnya di breakdown, itu jadi 16 kali 3, bukan? Iya, bukan? Oke. Iya, Terus dikali T pangkat 5. T pangkat 5 itu T pangkat 4 dikali T. Iya, bukan? Iya, Kak. Oke. Ya, Kak. Dikali lagi sama H pangkat 8. Akar H pangkat 8 berarti bisa langsung kita bagikan ya, karena dia pangkatnya genap. Dan ini akar 2, jadi pangkatnya kita bagi 2 aja, jadi H pangkat 4. 8 dibagi 2, 4. Kita tinggal selesaiin yang di dalam akar ini semua. Akar 16 itu 4, berarti kita langsung keluarin aja 4 akar 3 dikali T pangkat 4 itu kalau diakarin jadi T pangkat 2. Kenapa bisa T pangkat 2? Karena akar T pangkat 4, akar 2 dari T pangkat 4 itu sama kayak T pangkat 4/2, sama dengan T pangkat 2. Jadinya yang dikeluarin T pangkat 2 akar T dikali H pangkat 4. Jadi sisanya itu 4 dikali T pangkat 2 dikali H pangkat 4. 4 T pangkat 2 dikali H pangkat 4 akar
Ini ya, yang di dalam kurung ada yang di dalam akar ada 3 sama T. Berarti 3T. Selesai. Ada yang mau ditanyain? Kak, itu T pangkat 4 itu dari mana? T pangkat 4 itu T pangkat 5. Dari kita nge-breakdown T pangkat 5-nya itu jadi T pangkat 4 dikali T pangkat 1. Paham nggak? Oke, aku ulang deh. Nih. Kan di sini ada 48, T pangkat 5 sama H pangkat 8 ya. Terus habis itu kita breakdown nih, jadi mereka sendiri-sendiri. Si 48-nya sendiri, si T-nya sendiri, si H-nya sendiri. Nah, dari 48 itu sendiri, 48 itu kan 16 kali 3. Jadinya kita bisa langsung nulis nih, akar dari 16 dikali 3. Terus selanjutnya, T pangkat 5. Nah, T pangkat 5-nya itu kita breakdown juga nih, gimana caranya biar ada yang nanti keluar. Kalau ada yang nanti keluar berarti pangkatnya kan harus genap ya. Jadi pangkat genap tergedenya itu kan T pangkat 4 nih. T pangkat 4 dikali berapa biar jadi T pangkat 5. Berarti kan kurang T pangkat 1. Nah, di sini jadinya akar T pangkat 4 dikali T pangkat 1. Nah, kalau yang si H pangkat 8-nya ini kan dia pangkatnya udah genap. Dan yang kita cari juga akarnya akar 2 kan. Kalau akar 2 berarti tinggal pangkatnya ini, si 8-nya ini kita bagi 2 aja. Jadi H pangkat 8 dibagi 2 itu 4. Jadinya H pangkat 4. Nah, setelah itu kita lihat dari yang ini. Akar 16 dikali 3. 16 itu kalau diakarin itu 4. Ini makanya jadi 4. Terus karena akar 3-nya itu nggak bisa diakarin 2, makanya dia ditulis aja akar 3 dikali si T pangkat 4 ini kan bisa diakarin ya. Kayak gini. Jadinya akar 2 dari T pangkat 4 itu sama dengan T pangkat 4/2 sama dengan T pangkat 2. Jadinya di sini yang dikeluarin cuma T pangkat 2-nya aja. Nah, si T pangkat 1-nya itu dia menetap di dalam. Makanya di sini ada akar T gitu. Opsi. Nah, yang terakhir si H-nya. Ya udah si H-nya karena dia udah dikeluarin dari akar, dia ditulis aja jadi H pangkat 4. Nah, tinggal kita kaliin deh nih si 4, si T pangkat 2 sama si H pangkat 4-nya. Jadi 4 T pangkat 2 H pangkat 4 dikali sama yang di akar. Yang di dalam akar tuh ada 3 sama ada T. Jadinya akar 3 dikali T. Jadi 3T gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Aman ya? Aman, Kak. Okay. Aman, Kak. Aman kok. Aman. Lanjut nomor 4.
Oke, aku bahas ya. Yang akar 50 itu bisa kita ubah jadi akar 25 dikali 2. Terus yang akar 8 itu bisa kita ubah jadi akar 4 dikali 2. Sama akar 32 itu bisa kita ubah jadi 16 dikali 2. Ditambah akar 18 itu bisa kita ubah jadi 9 dikali 2. Nah, sebenarnya tips saja kalau kalian mau nge-breakdown gini, kalian itu ngebaginya sama bilangan-bilangan yang bilangan pangkat gitu. Kan kayak 25, 4, 16, 9, itu kan bilangan berpangkat semua ya. Nah, jadinya nge-breakdown-nya kita bagi sama bilangan berpangkat. Nah, jadinya bisa dikeluarin nih. Jadi kan kalau akar 25 itu 5 kan. Terus akar 2-nya nggak bisa, jadi tetap ditulis akar 2. Dikurang akar 4-nya bisa diakarin, jadinya 2 akar 2. Ditambah 16 itu 4 akar 2. 4 sama akar 2-nya dikeluarin. Terus ditambah akar 9 itu kan 3 akar 2. Yaudah ini tinggal dijumlahin aja. Berarti ini 5 dikurang 2 berapa? 3. Habis itu 5 dikurang 2 itu 3, ditambah 4 itu 7, 7 ditambah 3 itu 10, berarti 10 akar 2. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke, aman ya? Ya, Nah, kalau misalnya yang B ini, dia kan nggak bisa dibagi sama bilangan berpangkat ya, kayak 10 nggak bisa dibagi 4, atau 10 nggak bisa dibagi 9. Jadinya ini kita mau nggak mau ngaliin yang pakai rainbow itu. Nah, habis itu berarti dari si 10 kali akar 10 dikali akar 6, terus ditambah akar 10-nya. Wait. Oke. Nih, di sini berarti akar 10 dikali 3, terus ditambah akar 2 dikali akar 6, ditambah 3 dikali akar 2. Dikali akar 2. Nah, kita selesaiin aja. Akar 10 dikali akar 6 kan berarti akar 60. Ditambah akar 30, 10 dikali 3, nih. Dan 2 dikali 6 itu akar 12. Akar 12. Habis itu ditambah 3 akar 2. Kita bisa selesaiin. Ini 60 kan bisa jadi 4 dikali 15, nggak sih? Iya, bukan? Iya, Kak. Oke. Terus si 30-nya ini nggak bisa diapa-apain. Jadi kita tulis seperti ini aja. Terus ditambah akar 12 itu 4 dikali 3. Ditambah 3 akar 2. Kita tinggal keluarin deh. Jadinya 2 akar 15 ditambah akar 30 ditambah 2 akar 3 ditambah 3 akar 2. Udah, jawabannya gini aja, nggak apa-apa. Ada yang mau nanya? Kak, yang akar 30-nya itu emang tetap akar 30 ya? Iya, kecuali dia bisa dibagi sama bilangan pangkat gitu. Kan ini dia nggak bisa dibagi 4, dia nggak bisa dibagi 9 gitu kan. Oke, Kak, makasih. Oke. Ada yang Akar 3 itu dari mana? akar 3 yang mana nih?
akar 10 sama Oh 3. iya, benar-benar. Ini harusnya 3 akar 10 nggak sih? Ya nggak? Ya. Ya kan? Berarti di sini harusnya 3 akar 10, sama di sini harusnya 3 akar 10. Udah. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Oke. Lanjut ke yang C. Oke, di sini kita bisa pakai rainbow. Jadi 3 akar 8 dikali 8, akar 8 dikurang 3 akar 8 dikali akar 3, ditambah akar 3 dikali akar 8, dikurang akar 3 dikali akar 3. Nah, di sini kita tinggal lanjutin aja. Kalau akar 8 kali akar 8 kan hasilnya 8. Berarti 3 dikali 8 dong. 3 dikali sama ini dikali ini. 3 dikali 8 itu 24. Dikurang akar 8 dikali akar 3 itu akar 24. Berarti 3 akar 24. Ditambah 3 dikali 8. Akar 3 dikali akar 8 berarti akar 24. Si akar 3 dikali akar 3 itu 3. Berarti minus 3. Yang akar sama yang akar, yang nggak akar sama yang nggak akar. Berarti 24 dikurang 3, 21. Min 3. Min 3 akar 24 ditambah akar 24. Berarti minus 2 akar 24. Nah, si 24 ini bisa di breakdown. 21 min 2 akar 24 itu 4 dikali 6. Jadinya 21 dikurang 2 dikali 2 akar 6. Sama dengan 21 min 4 akar 6. Ada yang mau ditanyain? Kak, mau tanya yang B itu dong, Kak. Yang mana? Yang B itu di luar akarnya nggak ditambah gitu. Di luar akar, oh ya, ini kan beda-beda ya semuanya. Di sini 15, di sini 10, di sini 3, di sini 2. Dia nggak bisa disatuin. Oh, jadi bisa disatuin kalau di Kalau dalam akarnya sama. Iya, misalnya kayak 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 ditambah 6 akar 2. Kan akarnya sama semua ya dalamnya. Baru bisa ditambahin. Jadi 13 akar 2 gitu. Oh ya, Kak. Terima kasih. Oke, terus ini tadi ada nanya cara rainbow itu gimana? Itu A plus B, C plus D. Rainbow tuh ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Gitu. Min 2 dari mana ya? Min 2 yang mana? Gila. Yang 21 dikurang 2 akar 24 itu dari mana, Kak? 21 min 2. Oh, oke. Ini kan 24. Ini dari min 3 akar 24 ditambah akar 24. Kan min 3 akar 24 ditambah akar 24 itu kayak min 3 plus 1 gitu. Jadinya min 2 kan. Jadinya min 2 akar 24. Jadilah seperti ini. Oke. Kak, kalau akar 8-nya disederhanain dulu bisa nggak? Boleh. Sebenarnya ini se-fleksibel kalian aja sih enaknya gimana. Tapi kalau aku nge-breakdown 8 lagi, takut
ribet di kalian ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau dikeluarin akar 8 dulu. Kayak jadi 2 akar 2 gitu kan maksudnya. Iya, Kak. Iya, Tapi boleh. hasilnya nggak tetap sama ya, Kak? Sama, tapi asal kamu ngaliinnya bener nih kan, karena di depannya ada 3. Jadinya berarti 6 akar 2 gitu. Oke, Kak. Kalau kayak gini nggak apa-apa. Oke. Cara rainbow itu berlaku kalau apa, Kak? Kalau perkaliannya kayak gini, kayak A plus B, C plus D. Pokoknya kalau kayak ada apa ditambah apa dikali apa ditambah apa gitu, itu bisa pakai rainbow. Oke. Next kali ya, karena udah jam segini juga. Akar 288 min akar 2 sama akar 27 ditambah akar 2 ditambah akar 75. Nah, di sini akar 288 itu 144 dikali 2 dikurang akar 2. Ini aku breakdown karena biar nggak gede banget angkanya. Jadi akar 27 itu akar 9 dikali 3 ditambah 75 itu akar 25 dikali 3. Nah, kan kalau kayak gini enaknya dilihatnya. Jadi akar 144 itu kan 12 ya. Jadi bisa tulis 12 akar 2 dikurang akar 2 dikali akar 9 itu 3. Berarti 3 akar 3 ditambah 25 itu berarti 5 akar 3. Nah, ini bisa kita selesaiin di dalam kurung dulu. Jadi 12 dikurang 1. Jadinya 11 akar 25 di akar 2. Jadi 11 akar 2 dikali 3 ditambah 5, jadi 8 akar 3. Nah, di sini kita kaliin biasa. 11 kali 8, 88. Terus akarnya 2 dikali 3. Ini sama dengan 88 akar 6. Oke. Ada yang mau ditanya? Tanya, Ya, boleh. yang 11 ini dari mana? 11 ini dari mana? Dari 12 akar 2 min akar 2. 12 akar 2 min akar 2. Jadi akar 2 itu kan sama aja kayak 1 akar 2 kan. Nah, terus lihat sifat yang ini deh. Yang ini nih. Yang nomor 8. Kan sama-sama nih akarnya. Berarti ada depannya dikurang belakangnya. Jadi tinggal B dikurang C akar A gitu. Jadi yang ini juga sama. Oh ya, terima kasih Kak. Iya. Ada yang mau ditanya lagi? Ada. Nggak ada, Kak. Oke. Mungkin buat hari ini cukup sekian. Oke. Nanti filenya bakal aku share di grup Telegram. Dan ini masih banyak sisa soal di bawahnya, bisa buat kalian coba-coba dulu. Mungkin sekian aja buat pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih semuanya. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih ya Kak. Makasih banyak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.